ini yang menarik juga gitu, karena yang kita teliti itu adalah pesantren Al-Quran, ya, yang kita teliti pesantren Al-Quran, itu ada yang bilang begini, wah, ketika sampai di rumah, santri-santri kami itu terus pinter-pinter katanya. Santri-santri kami itu pinter-pinter. Biasanya hafalan Quran itu terbata-bata, lah ini kok tiap hari bisa naik katanya. Lah ternyata itu tidak kalah canggih sama Ustadz. Jadi sambil apa namanya webcam lah katakan begitu, video call gitu ya untuk setoran hafalan di depan di atasnya laptop atau di atasnya apa namanya di atasnya HP-nya itu ada Al-Qur'annya. Jadi dia menghafal dengan membaca itu. Akhirnya wah santri-santriku pinter-pinter di rumah. Yang ngomong, wah kacau ini Pak Kiai, kacau ini. Anak saya itu nggak pernah menghafal, tapi begitu suruh menghafal dia tinggal baca saja. Akhirnya karena ada desakan dari orang tua, pesantren kemudian membuka kembali. Ya, tentu setelah mendapat persetujuan pemerintah. Gitu. Untuk mendapat persetujuan dari pemerintah ini, mereka pesantren-pesantren ini harus memenuhi kriteria tertentu. Misalnya punya satgas, misalnya punya kantina untuk masuk gitu kan, dan kemudian ada fasilitas-fasilitas tambahan. Misalnya yang di Gunung Kidul itu yang pada awalnya santri tidak pakai dipan, sekarang pakai dipan, gitu misalnya. Itu salah satu persyaratan. Tetapi yang di Yogyakarta enggak, tetap gitu kan, tetap. Setelah mendapat persetujuan pemerintah, maka diminta tadi sebagaimana disampaikan Mbak Fatijah itu diworo-woro siapa yang mau pulang ke pondok, gitu. Mau pulang ke pondok, tentu ada yang ngisi Google Form, persiapan itu, persyaratan misalnya sebelum kembali ke pondok harus 14 hari karantina dulu di rumah. Kemudian harus yang bagi yang luar kota yang rapid gitu. Ketika endapan laju darah apa gitu, endapan laju darah ELD atau apa begitu ya. Itu ketika nyampe Jogja. Setelah itu mereka dikarantina 14 hari. Setelah dikarantina 14 hari itu ada gejala apa-apa, mereka dipindahkan ke pondok pada umumnya itu, ke pondok luar biasa itu. Lah di sini yang menarik sebenarnya. Di sini yang menarik. Karena begitu ada di ruangan pondok ini, mereka kemudian seperti tidak biasa gitu. Tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu lagi menggunakan face misalnya. Mengapa kita tanyakan, kenapa bisa demikian? Mereka bilang, ya, kalau kita sudah masuk sudah aman, gitu. Kalau sudah aman, maka sebenarnya mereka kalau sudah aman, ini seperti keluarga pada umumnya, di rumah tangga itu. Kalau sudah sehat, ya sehat, gitu. Kalau sudah sehat, ya sehat. Kalau sudah sehat, ya sehat. Artinya, ya gimana ya? Kalau sudah masuk lah, sudah selesai karantina, maka masuk, ya sudah, tidak perlu lagi menggunakan itu. Karena seperti keluarga, masa di keluarga perbedaan kalau dia lagi sekolah atau ketemu dengan ustadz atau gurunya yang berasal dari luar pesantren, mereka harus menggunakan masker. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan prokes yang adaptif kontekstual, sesuai dengan kebutuhan, dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal. Selain ada prokes ini, kemudian ada ritual, gitu. Ya tentu masing-masing pondok memiliki cara sendiri-sendiri ya. Ada amalan-amalan tertentu ya, karena memang pondok Al-Quran gitu kan. Pondok Al-Quran mereka melakukan amalan-amalan ini. Gitu. Ada bacaan-bacaan yang dibaca, misalnya sholawat tibil qulub, Al-Fatihah, gitu kan, minum asma dan lain sebagainya. Bahkan ketika itu ada yang terpapar COVID, ya mereka biasa saja gitu, dan ya agak diprotek ya, karena kemudian informasi itu dahsyat sekali betapa pondok itu menjadi sesuatu yang seolah-olah bersalah gitu, digempur macam-macam.
Tapi bagi pondok sendiri ya biasa saja gitu. Karena yang terpapar itu juga sehat gitu misalnya. Makanya di sini bagi mereka kalau sudah terpapar apa yang harus dilakukan? Kita tanya seperti itu. Ya perbanyak zikir gitu. Kalau masih kena ya berarti zikirnya kurang. misalnya salah satu pondok yang di Jogja itu ketika sudah ada yang terpapar, maka ditambah misalnya dengan Fatihah dibagi kali ketika ya, terus apa juga yang harus dilakukan? Namanya istighfar. Kenapa istighfar? Karena bagi mereka COVID itu hadir karena manusia sudah melampaui batas. Maka yang bisa dilakukan adalah istighfar. Sholawat. Kenapa sholawat? Ya karena ada Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan tidak mungkin menyampaikan ada Rasulullah gitu kan. Maka kemudian karena Rasulullah sudah meninggal wafat, yang bisa dilakukan adalah bersolawat. Bersolawat. Dengan seperti itu maka diyakini wabah itu tidak akan datang. Memang kemudian banyak yang mempertanyakan begini, ya tapi kan pesantren tetap kena kan, gitu. Lah, ini yang kemudian bisa menjadi ruang diskusi kita. Bagaimana sebenarnya pesantren itu? Pesantren melihat COVID itu yang sengaja diciptakan Allah untuk tujuan-tujuan khusus. Ini menarik karena meletakkan sebagai makhluk. Ya. Pertama dia meletakkan sebagai makhluk. Yang kedua, COVID-19 itu merupakan musibah dan ujian manusia yang harus disikapi dengan ikhtiar lahir dan itu terwujud dalam penegakan protokol kesehatan yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal masing-masing pondok. Nah, sedangkan ikhtiar spiritual yang dilakukan dengan pembacaan itu. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa pesantren Al-Quran, pesantren Al-Quran memiliki pendekatan yang komprehensif, ya, pendekatan yang komprehensif dalam merespon keberadaan 19, sehingga bisa diselamatkan. Lah konsep diselamatkan ini itu ternyata luas. Konsep diselamatkan ini tidak semata-mata terhindar dari COVID. Gitu. Tetapi juga tidak dalam tanda kutip tinggal karena COVID. Karena COVID itu bekerja, maka sebenarnya kalau sudah takdir gitu, maka apapun cara yang dilakukan itu tidak bisa menghindar. Ini menurut orang-orang besar tidak bisa menghindar. Yang bisa dilakukan adalah kemudian berdoa itu. Nah, cara yang dilakukan oleh pesantren ini itu berbeda dengan tenaga kesehatan yang mencoba untuk menjenakkan, mengendalikan dan menaklukkan COVID dengan misalnya dengan keberadaan vaksin itu. Gitu. Jadi ini kita bisa melihat bahwa teologinya, ya, pandangan bahwa COVID-19 adalah makhluk, bahwa COVID-19 adalah musibah dan ujian, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan ikhtiar secara lahir dan batin secara maksimal. Gitu. Ikhtiar batin, lahir dan batin secara maksimal. Dengan tetap berdoa tentang diselamatkan. Jadi diselamatkan itu bukan berarti tidak kena gitu, tapi diselamatkan juga bisa bermakna selamat gitu. Selamat. Jadi walaupun sudah terpapar nanti sembuh gitu. Kalau toh pada akhirnya gitu ya, kalau toh pada akhirnya meninggal dunia maka diyakini mati syahid. Nah, disinilah kemudian kita perlu berpikir memaksimalkan, tidak perlu takut dengan COVID. Kalau sudah takdirnya Allah, sudah melakukan ikhtiar secara maksimal,
maka kematian itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, karena meninggal pada akhirnya kalau kena COVID meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Khadijah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.